Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa setelah usia 50 tahun tubuh terasa makin lemas dan cepat loyo? Banyak yang menyalahkan faktor usia, padahal jawabannya bukan itu. Ada satu kebiasaan kecil yang sering diabaikan, tapi dampaknya besar pada kepercayaan diri Anda dan semangat hidup Anda. Bukan obat mahal, bukan terapi hormon, melainkan cara Anda minum air setiap hari. Penasaran kan? Jangan kemana-mana. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Bapak usia berapa sekarang dan nonton video ini dari kota mana? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat klinik lansia dimanapun berada. Saya Dr. Kirana, kembali hadir untuk berbagi informasi kesehatan, khususnya bagi para lansia dan pria usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap sehat, bertenaga, dan percaya diri di usia emas. Bapak-bapak, saya ingin bertanya dengan jujur, pernahkah Anda bangun pagi dengan tubuh terasa lemah, cepat lelah, betis terasa tidak enak, punggung pegal, kepala berat, dan semangat seakan menghilang? Banyak pria menganggap kondisi ini sebagai tanda usia yang sudah menua. Ada juga yang menyalahkan hormon, makanan, atau mengira tubuhnya memang sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Padahal, dalam banyak kasus, penyebabnya bukan hal yang rumit. Justru, seringkali berasal dari kebiasaan sederhana yang setiap hari kita lakukan tanpa disadari, yaitu cara minum air. Cara minum air yang keliru bisa membuat tubuh terus terasa lemas. Sebaliknya, cara minum air yang benar bisa membantu tubuh kembali bertenaga secara alami. Jadi, sebelum Bapak menghabiskan uang untuk suplemen, obat kuat, atau vitamin mahal, ada baiknya kita memahami peran air putih bagi tubuh. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari cairan. Sekitar 70% tubuh kita adalah air. Darah yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh juga sangat bergantung pada kecukupan cairan. Jika cairan kurang, darah menjadi lebih kental dan alirannya melambat. Akibatnya, tubuh terasa berat, mudah lelah, dan tidak bertenaga. Saya sering mengibaratkan tubuh seperti sawah. Sawah yang subur bukan karena pupuk mahal saja, tetapi karena aliran airnya lancar. Jika aliran air tersumbat, tanah menjadi kering dan tanaman tidak tumbuh optimal. Begitu juga tubuh kita. Tanpa cairan yang cukup, organ-organ tidak bisa bekerja maksimal. Banyak pria lansia datang dengan keluhan sering buang air kecil di malam hari, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, atau perasaan tidak tuntas saat buang air kecil. Setelah diperiksa, tidak ditemukan infeksi atau pembesaran prostat yang berat. Ternyata penyebabnya adalah kurang minum air. Saat tubuh kekurangan cairan, urin menjadi pekat dan mengiritasi saluran kemih, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Kurang minum air juga membuat jantung bekerja lebih keras. Darah yang kental memaksa jantung memompa lebih kuat agar aliran tetap berjalan. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat tubuh cepat lelah dan tekanan darah menjadi tidak stabil. Banyak pria merasa badannya lemah, padahal hasil pemeriksaan hormon normal. Setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka jarang minum air putih. Kebanyakan justru lebih sering minum kopi, teh manis, atau minuman kemasan. Air putih dianggap tidak penting, padahal minuman berkafein justru membuat cairan tubuh cepat keluar. Sementara minuman manis membebani pembuluh darah dan menurunkan energi secara perlahan. Padahal, vitalitas pria sangat bergantung pada aliran darah yang lancar. Aliran darah yang baik hanya bisa tercapai jika tubuh cukup cairan. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa pria usia di atas 60 tahun yang menjaga asupan air putih sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari memiliki tekanan darah lebih stabil dan kondisi pembuluh darah yang lebih baik. Sekarang, coba Bapak tanyakan pada diri sendiri, apakah pagi hari langsung minum kopi tanpa air putih? Apakah malam hari jarang minum air karena takut sering ke kamar mandi? Kebiasaan kecil ini terlihat sepele, tetapi dampaknya besar. Banyak keluhan seperti pusing ringan, mudah mengantuk,
badan tidak segar, bahkan menurunnya kepercayaan diri seringkali bukan karena usia, tetapi karena tubuh kekurangan cairan dalam waktu lama. Minum air bukan sekadar soal jumlah, tetapi juga soal waktu dan cara. Salah satu kebiasaan terbaik yang sangat saya anjurkan adalah minum segelas air hangat segera setelah bangun tidur. Kebiasaan ini sudah dilakukan orang-orang tua sejak dulu, jauh sebelum ada suplemen modern. Dulu, saya sering melihat orang tua di desa memulai pagi hanya dengan air hangat. Mereka tidak langsung minum kopi atau teh. Baru setelah belajar kedokteran, saya memahami alasannya. Saat kita tidur selama 6-8 jam, tubuh tetap bekerja. Kita kehilangan cairan melalui napas, keringat, dan metabolisme. Ketika bangun, tubuh berada dalam kondisi kekurangan cairan ringan. Air hangat membantu menggantikan cairan yang hilang, melancarkan aliran darah, merangsang pencernaan, dan mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas. Sebaliknya, jika pagi hari langsung minum kopi atau teh, tubuh justru semakin kekurangan cairan karena sifatnya yang mempercepat buang air kecil. Saya pernah menangani seorang pasien. Namanya Pak Sujatno, usia 69 tahun. Setiap pagi ia selalu minum kopi kental tanpa air putih. Tubuhnya cepat lelah dan sering mengeluh tidak bertenaga. Saya hanya menyarankan satu hal, ganti kopi pagi dengan segelas air hangat. 2 minggu kemudian, ia kembali dengan wajah lebih segar dan mengatakan tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Air hangat bukan obat, tetapi membantu tubuh bekerja lebih efisien. Minum perlahan, 1 gelas saja sudah cukup untuk memulai hari. Kebiasaan ini membantu menstabilkan tekanan darah dan memperbaiki sirkulasi. Pada usia lanjut, rasa haus sering tidak terasa jelas. Inilah yang membuat banyak lansia mengalami dehidrasi tanpa disadari. Karena itu, minum air perlu dijadwalkan, bukan menunggu haus. Tidak perlu minum banyak sekaligus, justru lebih baik dibagi sedikit-sedikit sepanjang hari. Contohnya, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 sebelum makan, 1 setelah makan, dan 1 menjelang malam. Cara ini menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa membebani ginjal. Yang terpenting adalah keteraturan, bukan jumlah besar dalam satu waktu. Sebuah penelitian kecil di Surabaya menunjukkan bahwa pria lansia yang minum air secara teratur mengalami peningkatan energi, tidur lebih nyenyak, dan jarang pusing hanya dalam waktu sekitar 10 hari. Biasakan membawa botol kecil berisi air. Setiap kali melihatnya, minum beberapa teguk. Tanpa disadari, tubuh akan terasa lebih segar dan stabil. Sayangnya, banyak pria merasa sudah cukup minum, padahal yang diminum adalah kopi, teh manis, atau minuman instan. Kafein membuat cairan tubuh cepat keluar, sementara gula berlebih mempercepat kelelahan dan merusak pembuluh darah. Saya teringat Pak Sutarno, 64 tahun, yang setiap hari minum kopi dan teh manis. Tubuhnya selalu terasa lelah. Setelah mengganti sebagian minumannya dengan air putih dan air jahe ringan, dalam 3 minggu ia merasa tubuhnya jauh lebih segar. Ia berkata bahwa ternyata tubuhnya tidak butuh obat, hanya butuh air yang benar. Jika ingin variasi rasa, Bapak bisa menambahkan jahe, serai, timun, atau sedikit lemon ke dalam air putih tanpa gula. Jahe dan serai sangat cocok untuk orang Indonesia karena membantu menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Lemon boleh digunakan sesekali jika lambung kuat. Saya juga pernah menyarankan air jahe dan serai kepada Pak Rizal, 68 tahun, yang sering merasa dingin dan cepat lelah. Setelah rutin mengonsumsinya, tidurnya lebih nyenyak dan energinya meningkat. Kebiasaan lain yang perlu dihindari adalah minum air es setelah makan. Meskipun terasa segar, air dingin bisa memperlambat kerja pencernaan dan menghambat aliran darah. Setelah makan, tubuh membutuhkan aliran darah yang lancar ke lambung agar nutrisi terserap dengan baik. Banyak pasien yang mengeluh kembung dan mengantuk setelah makan ternyata terbiasa minum es. Setelah diganti dengan air hangat atau suhu ruang, keluhan berangsur hilang. Pak Satyaji usia 70 tahun, merasakan tubuhnya lebih ringan setelah menghentikan kebiasaan minum es teh setiap siang. Hal serupa dialami Pak Faisal, 65 tahun.
Ia jarang minum air putih, hanya teh dan kopi. Setelah membiasakan minum air hangat di pagi hari dan minum air sedikit-sedikit sepanjang hari, tidurnya lebih nyenyak dan tubuhnya kembali bertenaga. Dari semua penjelasan ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Vitalitas tidak selalu bergantung pada obat, hormon, atau suplemen mahal. Seringkali, kuncinya ada pada sirkulasi darah yang lancar dan tubuh yang cukup cairan. Tubuh yang menua seperti mesin lama yang membutuhkan pelumas agar tetap bekerja dengan baik. Air adalah pelumas alami itu. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Minum air hangat di pagi hari, kurangi kopi berlebihan, hindari minum es setelah makan, dan biasakan minum air putih secara teratur.